Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari yang baru ini Tuhan mempertemukan kita kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan kita semua. Renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang 10 ayat yang ke-19. Nanti Ibu Emma yang akan bacakan ayat-ayat ini. Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang mengingatkan kami di dalam keseharian kami, apa yang kami lakukan yaitu berkata-kata, dan ada nasihat Tuhan tentang hal ini. Biarlah kami boleh dengan cermat memperhatikan firman-Mu ini dan kehidupan kami dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati waktu kami merenung supaya kami mendapatkan makna yang penting bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah waspadalah akan dosa dalam perkataan. Melalui banyak penelitian psikologi telah dibuktikan bahwa seorang laki-laki akan berbicara sebanyak 7.000 kata dalam satu hari. Sementara seorang perempuan bisa berbicara 20.000 kata dalam satu hari. Ketika laki-laki berbicara, dia hanya menggunakan otak kiri. Sementara ketika perempuan berbicara, dia menggunakan otak kanan. Apabila ada perempuan yang lebih pendiam, dia akan mengeluarkan 16.000 kata dalam satu hari. Bapak, Ibu, dan saudara, berdasarkan penelitian ini, apabila kita bandingkan dengan apa yang dikatakan kitab Amsal pasal 10 ayat 19 ini, bahwa di dalam banyak berkata-kata pasti terdapat pelanggaran. Artinya bukan hanya kemungkinan terdapat pelanggaran. Di sini dikatakan pasti. Sehingga dengan demikian bagaimana kita menyikapi diri kita masing-masing di dalam hal berkata-kata dalam keseharian hidup kita. Mungkin kita di dalam rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, atau mungkin orang yang bekerja antara karyawan dan atasan, pimpinan dengan bawahan, kita pasti akan mengeluarkan kata-kata. Dan bagaimanakah ketika kita mengeluarkan banyak perkataan, mungkin saja kita tidak menyadari di dalam nada bicara kita, di dalam makna yang kita katakan terdapat hal-hal yang menginterogasi, mengintimidasi, atau bahkan memprovokasi. Dan kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulut kita. Kita tidak menyadari kata-kata mana yang bisa melukai hati orang, membuat ganjalan, atau juga mempermalukan orang. Seorang perempuan harus lebih berhati-hati lagi karena dia begitu banyak mengeluarkan perkataan di dalam sehari. Dan tentu dengan banyaknya kata-kata,
pasti lebih banyak lagi pelanggaran. Mungkin ketika kita bergosip dengan tetangga, disitulah kita harus waspada. Tetapi bagi seorang laki-laki pun yang lebih sedikit berkata-kata, tetapi ketika ia berkata-kata seperti seorang ayah kepada anaknya atau majikan kepada bawahannya, kata-kata yang bersifat perintah, yang keras, marah, dan kata-kata yang berdampak menekan. Hal-hal seperti itulah yang harus kita waspadai supaya kita tidak jatuh ke dalam pelanggaran, yaitu dosa karena kata-kata. Di dalam kitab Amsal di ayat lanjutannya mengatakan, tetapi orang yang berakal budi atau orang yang bijak menahan bibirnya. Artinya orang yang bijak itu bisa berpikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Bisa memilih kata-kata yang lebih manis dan sedap didengar ketika kita menyampaikan pesan, instruksi, nasihat, atau apapun juga. Oleh karena itu, marilah kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hati yang lemah lembut, penuh kesabaran dan damai sejahtera. Sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata itu pun mencerminkan karakter buah-buah Roh Kudus di dalam perkataan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran Amsal pada hari ini. Biarlah ini boleh berdampak dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus agar jangan terselip dusta di dalam kata-kata kami. Jangan ada kepalsuan, ada fitnah, ada hal-hal yang menyakitkan orang lain. Tuhan, ampunilah apabila selama ini seringkali kami tidak berpikir lebih baik dan berhati-hati dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Tolonglah Tuhan supaya sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata kami juga mencerminkan sifat daripada buah-buah Roh Kudus dan memberkati banyak orang. Berkatilah kami semua Tuhan hari ini yang akan beraktivitas, supaya kami senantiasa mengingat firman ini, dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan memohon kewaspadaan agar kami tidak jatuh ke dalam dosa-dosa karena kata-kata kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.